sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin, kelas 4C dengan NPM 19862060025, Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Hani Subakti, SPD, MPD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Baik, Ibu. Kalian sehat anak-anak? Sehat. Oh iya ya, Ibu lihat anak-anak Ibu ini sangat bugar-bugar semua ya. Kayak Ibu juga. Ya, Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar sama pembelajaran kita itu dapat diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu Ibu minta kepada Ilham untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan Ilham. Siap, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ilham. Sama-sama, Ibu. Di kelas 5C pada hari ini ada yang tidak hadir, Kak? Hadir semua, Bu. Tadi saya yang absen. Oke, baik. Bagus ya anak-anak Ibu teladan semua. Oke, pada hari ini anak-anak kita akan masuk ke dalam materi baru nih, yang mana kita akan mempelajari tema 6, subtema 2 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3, yang mana meringkas penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana nanti anak-anak dapat mencari informasi penting dari teks eksplanasi melalui peta konsep. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peta konsep. Di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu peta konsep? Nggak tahu, Bu. Oke. Jadi peta konsep, selanjutnya. Jadi, peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Untuk anak-anak lebih memudah memahaminya, di sini Ibu telah menyiapkan contoh-contohnya, seperti yang ada di layar anak-anak ya. Kan, lihat kan itu gambar-gambar peta konsepnya, contoh gambar peta konsep. Ya, selanjutnya, Nak. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menjelaskan informasi teks melalui peta konsep. Adapun langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, yang pertama, perhatikan judul teks tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahami setiap informasi penting tersebut. Yang kelima, tuliskanlah kembali informasi penting dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, untuk anak-anak mudah memahami apa yang telah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu telah menyiapkan sebuah teks yang untuk kita baca bersama-sama. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu meminta kepada Ilham untuk membaca paragraf pertama, lalu Messi paragraf kedua, dan Nisa untuk membaca paragraf ketiga. Kita mulai dari Ilham. Siap, Ibu. Memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Messi, paragraf kedua. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya.
Memasak menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Messi. Selanjutnya Lisa untuk paragraf yang ketiga. Ya, Bu. Contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza. Makanan dari Italia. Selain pizza, teknik memasak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih, Lisa. Jadi anak-anak, mengapa Ibu menyuruh kalian untuk membaca teks yang telah Ibu siapkan? Karena di sini kita akan menjelaskan informasi teks nanti melalui peta konsep, yang mana dari informasi yang telah kalian baca tadi, kita dapat menemukan informasi-informasi pentingnya di dalam setiap paragraf. Lalu nanti kita akan membuatnya dalam bentuk peta konsep. Selanjutnya, Ham. Yang pertama, seperti yang pertama tadi kan kita menjelaskan tentang judulnya, yaitu judulnya dari yang teks yang kalian baca tadi adalah teknik memasak dengan wood fire. Selanjutnya, nah di paragraf pertama ada informasi pentingnya, itu apa itu, Ilham? Silakan dibaca. Paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu wood fire adalah salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar, Bu. Ya, itu merupakan informasi penting dari paragraf pertama. Lalu selanjutnya, Ham. Ini Ibu minta Messi untuk membaca informasi penting dari paragraf kedua tadi. Baik, paragraf kedua, informasi pentingnya yaitu kelebihan wood fire membuat aroma makanan terasa lebih lezat dan kematangannya pas. Oke. Selanjutnya, Ibu minta kepada Lisa untuk membacakan informasi penting dari paragraf ketiga. Silakan, Lisa. Paragraf ketiga, contoh makanan yang dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, sayuran segar, dan seafood. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, inilah bentuk peta konsep yang dapat memudahkan kita dalam mencari informasi dari teks eksplanasi melalui peta konsep seperti yang ada pada layar kalian ya anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti oleh kalian? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bagus ya anak-anak. Untuk itu, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk kalian mengerjakan atau mencari teks dari internet ataupun buku yang ada pada kalian. Nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk peta konsep, yang mana nanti dari setiap paragraf kalian harus mencari inti pentingnya ya anak-anak. Dan tugasnya Ibu kasih batas waktu hari Sabtu dikumpulkan. Minggu depan, Bu. Tidak bisa, Nak. Belajar untuk disiplin akan waktu. Siap, Ibu. Makasih. Oke, Ya, Ibu. Nak. Terima kasih, Bu, masukannya. Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu meminta kepada ketua kelasnya atau Ilham lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup agar selama perjalanan dan apa yang telah kita pelajari itu dapat tertanam dan segala sesuatu yang kedepannya ingin kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Kepada Ilham, Ibu persilakan. Oke, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik anak-anak, sampai jumpa. Ingat selalu jaga kesehatan kalian ya, jangan suka jalan-jalan. Ingat ya anak-anak. Iya, Siap, Bu. Ibu. Ya, Bye-bye. Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.